Edmund Kemper adalah pembunuh berantai asal AS yang sangat terkenal. Ia dikenal karena memiliki IQ 145, bisa dikatakan ia adalah orang yang sangat cerdas. Akan tetapi, kecerdasannya tersebut bukan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat melainkan untuk melakukan banyak pembunuhan berantai yang sangat-sangat sadis. Tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. Edmund Kemper lahir pada tanggal 18 Desember tahun 1948, di Burbank, California. Edmund menunjukkan perilaku yang meresahkan sejak usia dini. Ibunya, Clarnell Elizabeth Kemper, adalah seorang pecandu alkohol yang kemungkinan menderita gangguan kepribadian. Pasalnya perilakunya sering tidak menentu atau berubah-ubah. Pasca pensiun jadi tentara, Clarnell sering sekali mengomeli ayah Edmund karena pekerjaan kasarnya sebagai tukang listrik. Dia bahkan menolak untuk merawat putranya karena takut dia akan menjadikannya seorang gay. Itulah kenapa Ed mulai mengembangkan fantasi gelap sejak dini. Dipicu oleh pemikiran ini, dia mulai memutilasi boneka saudara perempuannya. Saat usianya 10 tahun, perilaku mengganggu Ed meningkat menjadi kekerasan. Setelah ayahnya meninggalkan keluarga pada tahun 1957, anak laki-laki itu membunuh kedua kucing keluarga tersebut. Dia bahkan mengubur salah satu kucing itu hidup-hidup. Ibu Ed mulai memfokuskan amarahnya pada putranya yang masih remaja. Dia membuat Ed tidur di ruang bawah tanah, menuduh bahwa dia mungkin menyakiti saudara perempuannya. Dan, dia secara terus-menerus mencaci maki dan menghinanya, mengatakan kepadanya bahwa tidak ada wanita yang akan jatuh cinta padanya. Pada usia 14, Ed berontak. Ia lalu kabur dari rumah ibunya dan berniat tinggal bersama ayahnya. Tetapi pada saat itu, ayahnya telah menikah lagi dengan wanita lain, lalu sang ayah mengirim Ed untuk tinggal bersama kakek neneknya. Di sanalah, Ed Kemper akan mulai membunuh untuk pertama kalinya. Korban pertama Edmund Kemper adalah kakek dan neneknya sendiri, Edmund Emil Kemper dan Maude Kemper. Bagi Ed, tinggal di peternakan kakek neneknya tidak lebih baik daripada tinggal di rumah ibunya. Dia menyebut kakeknya, pikun, dan mengeluh bahwa neneknya, berisik. Ed pun diketahui tidak pernah akur dengan neneknya. Mereka akan selalu terlibat cekcok hanya dari masalah kecil. Itulah kenapa, saat Ed sudah tidak tahan lagi, dia melakukan hal tersebut. Pada tanggal 27 Agustus tahun 1964, Ed kembali terlibat pertengkaran hebat dengan neneknya. Tapi kali ini, bocah 15 tahun yang sedang emosi itu menembak kepala neneknya dengan senapan kaliber 22 milik kakeknya. Kemudian, saat kakeknya berjalan masuk menuju rumah, Ed pun langsung menembaknya. Setelah nyawa mereka berdua sudah mati di tangan Ed, ia lalu menelepon ibunya dan mengakui semua perbuatannya. Ed kemudian dikirim ke unit kriminal negara bagian atas Cadero. Di sana, dokter menentukan bahwa Ed menderita skizofrenia paranoid, serta menemukan fakta bahwa Ed Kemper memiliki IQ yang sangat mengesankan. Namun terlepas dari kejahatan yang dia lakukan, Edmund Kemper hanya direhabilitasi di rumah sakit selama beberapa tahun. Pada ulang tahunnya yang ke-21 yaitu tahun 1969, ia dibebaskan. Ed kemudian tinggal bersama ibunya, yang saat itu bekerja sebagai asisten administrasi di University of California di Santa Cruz. Memulai lembaran baru, Ed pada awalnya mencoba menjalani kehidupan normalnya. Setelah ditolak dari pekerjaan sebagai polisi negara, Ed memutuskan untuk mengambil pekerjaan sebagai supir truk. Saat dia mengemudi di sekitar California, Ed memperhatikan banyak wanita yang ingin menumpang. Jadi, dia mulai memberi mereka tumpangan. Awalnya Ed hanya ingin memberi tumpangan kepada gadis-gadis. Itu dan untuk berbicara dengan mereka, hanya untuk mencoba berkenalan dengan orang-orang seusianya dan mencoba untuk menjalin persahabatan. Namun di masa-masa itu, dia selalu teringat dengan pembunuhan pertamanya dan entah mengapa, jiwa psikopatnya pun meronta-ronta di dalam dirinya. Hal itu mengarah pada tahun 1972, di mana Ed memutuskan untuk merubah kehidupan normalnya menjadi kehidupan gelap yang mengerikan. Pada tanggal 7 Mei ia memberi tumpangan kepada dua siswa Fresno State, Mary Ann Pesce yang berusia 18 tahun dan Anita Lucesa 18 tahun di dekat Berkeley, California. Awalnya, Ed hendak membawa para wanita itu ke daerah hutan terdekat, dan berniat memperkosa mereka. Namun kala itu dia panik, dan malah menikam dan mencekik kedua wanita itu sampai mati.
Mengetahui bahwa wanita tersebut telah mati, ia lalu memasukkan jasad mereka ke dalam koper dan pergi ke rumahnya di Alameda. Dalam perjalanan, seorang polisi sempat menghentikannya karena melihat lampu belakang yang rusak. Sayangnya sang polisi tidak sampai menggeledah mobil tersebut. Sesampainya di rumah, Ed kemudian memperkosa mayat-mayat itu. Setelah selesai, dia lalu memotong-motongnya, memasukkan bagian-bagian tubuh itu ke dalam kantong plastik, dan membuangnya di suatu tempat di jurang dekat Gunung Loma Prieta. Sungguh perbuatan yang sangat tidak manusiawi, dasar Edmund dan Chuck. Pasca kejadian itu, Ed melanjutkan pembunuhannya. Ia membunuh lagi pada tanggal 14 September tahun 1972. Seperti pembunuhan pertamanya, dengan motif yang sama Ed memberi tumpangan seorang wanita yang sedang berjalan kaki, bernama Aikoko yang berusia 15 tahun. Tapi kali ini ia sudah paham bagaimana cara melakukan kejahatannya. Ia pun mencekik Aiko hingga pingsan, memperkosanya, lalu membunuhnya. Ia lalu memasukkan tubuh Aiko ke dalam kopernya. Dalam masa-masa pembunuhannya, ia sering sekali mengunjungi sebuah bar bernama Jury Room, yang populer pada saat itu di kalangan petugas polisi. Di sana, ia berteman dengan polisi setempat, yang kemudian memanggilnya Big Ed. Karena badannya yang besar, Ed mengaku senang berada begitu dekat dengan orang-orang yang mencoba menangkapnya, merasa tertantang gitu Cuk. Semenjak saat itu, ia diketahui telah membunuh 3 korban lagi yang ia beri tumpangan di sekitar kampus terdekat. Pada tahun 1973, Ed kembali tinggal bersama ibunya karena suatu alasan. Sayangnya, setelah bertahun-tahun berlalu, sikap ibunya nampak tidak berubah dan tetap menjadi sosok yang toksik. Mereka lagi-lagi sering cekcok atas hal yang tidak penting. Hingga, puncaknya pada tanggal 20 April tahun 1973. Malam itu, karena emosi yang sudah tidak bisa ditahan lagi, Ed memukuli ibunya sampai mati dengan linggis saat ia sedang tidur. Ia kemudian memenggalnya dan memperkosa kepalanya yang terpenggal sebelum menggunakannya sebagai papan dart. Ia juga mengobrol kepada kepala ibunya itu selama 1 jam. Benar-benar sakit ini Edmund dan Chuck. Seolah itu belum cukup, Ed juga memotong lidahnya dan membuangnya ke toilet. Hal itu, Ed anggap pantas sebagai hukuman karena ibunya itu sering memaki dan membulinya. Yang lebih mengejutkan lagi, ia kemudian mengetahui sahabat ibunya, Sally Hallett, berkunjung ke rumah beberapa jam setelah pembunuhan. Ed awalnya mengatakan bahwa ibunya sedang pergi berlibur dengan temannya yang lain. Namun, karena Hallett tidak percaya, Ed pada akhirnya harus membunuh Hallett dan mencuri mobilnya. Ed kemudian pergi ke Colorado, yakin bahwa ia akan segera melihat 2 pembunuhan itu di berita. Tapi setelah tidak mendengar apa-apa untuk sementara waktu, Ed akhirnya menghubungi polisi dan ia mengakui semuanya. Awalnya, polisi tidak percaya bahwa Big Ed bisa menjadi pembunuh. Tapi Ed segera mulai menjelaskan hal-hal yang hanya bisa diketahui oleh sang pelaku. Ketika ditanya mengapa dia berhenti membunuh dan menyerahkan diri, Ed menjawab, pembunuhan itu tidak lagi memiliki tujuan fisik atau emosional yang nyata. Itu hanya buang-buang waktu, secara emosional, aku sudah tidak tahan lagi. Dia lalu melanjutkan, setelah pembunuhan terakhirku, aku mulai merasakan kebodohan dari semuanya, aku lebih baik diadili dan terbebas dari segala beban. Pada akhirnya, Ed ditangkap dan kemudian dihukum karena 8 pembunuhan. Di penjara, Ed mencoba bunuh diri 2 kali dan bahkan sempat meminta hukuman mati, tetapi akhirnya diberikan 7 hukuman seumur hidup secara bersamaan. Ed dipenjarakan di California Medical Facility bersama penjahat terkenal lainnya seperti Charles Manson dan Herbert Mullin. Itulah kisah Edmund Kemper, pembunuh berantai yang memiliki IQ 145. Gimana nih menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video lainnya.